Menanggapi apa yang disampaikan oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pihak keamanan dari PT Ararabadi yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 di Desa Palas, yang mengklaim bahwa lahan 2090 hektar itu masih lahan mereka berdasarkan SK 703 tahun 2013, di mana SK 703 ini adalah perubahan dari SK 743 tahun 96. Perlu saya tanggapi sebagai berikut. Kalau kita memperhatikan di ayat 1, pasal 1 ayat 2, di mana areal definitif PT Ararabadi itu akan ditentukan kemudian setelah dilakukan pengukuran dan penataan batas. Artinya, penataan batas atau pengukuhan secara definitif kawasan PT Ararabadi adalah yang ditetapkan berdasarkan 6024 tahun 2019. Sementara SK 6024 itu telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 340 tahun 2022. Nah, oleh karena itu perlu saya sampaikan sebagai berikut. Nah, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan SK nomor 7725 tanggal 1 Desember 2021, di mana pada pokoknya SK tersebut adalah membatalkan SK 6024. Ya. Di dalam lampiran SK 7725 tersebut dikatakan bahwa luas areal dari keseluruhan PT Ararabadi adalah 296.000 yang berada di Provinsi Riau, termasuk lahan 2090 hektar yang dipersengketakan oleh Batin Singeri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu di tanggal 1 Desember 2021. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan surat tanggal 20 Januari 2023. Di dalam surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, bahwa lahan yang dipersengketakan oleh masyarakat Batin Singeri, yaitu terhadap areal 2090 hektar itu telah dikeluarkan dari konsesi, yaitu di dalam 703 itu. Artinya, lahan 2090 hektar itu sudah dikeluarkan dari konsesi PT Ararabadi. Ya. Bahwa kemudian ketika mereka misalnya pihak keamanan yang berkuar-kuar kemarin itu mendalilkan bahwa itu masih status quo. Betul, masih status quo di dalam surat Kementerian Kehutanan, di dalam lampiran surat Menteri Kehutanan nomor 7725 tanggal 1 Desember 2021. Dikatakan di situ 2090 hektar dinyatakan status quo sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya apa? Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 340 tahun 2022 tersebut, maka secara otomatis SK 7725 yang memuat tentang 2090 hektar itu ya keluar. Di mana penegasannya? Penegasannya lihat di dalam surat Menteri Lingkungan Hidup tertanggal 20 Januari 2023. Secara tegas dikatakan di situ bahwa lahan yang dipersengketakan oleh masyarakat Batin Singeri, yaitu seluas 2090 hektar, ya, dikeluarkan dari konsesi PT Ararabadi. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah surat yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Nah, di sini dijelaskan surat Menteri Lingkungan Hidup S31 Rokum _APP _Kum _G _1 2023 perihal pelaksanaan eksekusi putusan nomor 42 Junto putusan nomor 19 Pengadilan Tinggi Medan, Junto putusan 340 tanggal 12 Juli 2022.
artinya telah dilaksanakan putusan itu karena dia pejabat tun. Gitu loh. Nah kalau mereka misalnya PT Ararabadi menganggap bahwa mereka di situ masih punya hak, saya sampaikan dengan tegas bahwa yang bersengketa itu bukan Ararabadi dengan Batin Singeri. Yang bersengketa itu adalah antara wilayah dengan wilayah, antara adat dengan pemerintah. Karena di dalam Undang-Undang 41 tahun 99, hutan adat diakui sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya. Begitu juga di Undang-Undang nomor 560 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah adat diakui sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya. Bagaimana bentuk pengakuan keberadaan masyarakat Batin Singeri? Lihat di dalam putusan. Artinya, seseorang yang mengajukan gugatan hukum, baik itu melalui peradilan negeri, pengadilan tata usaha negara, yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah legal standing atau kedudukan hukum. Hubungan hukum antara si penggugat dengan objek yang diperkarakan. Artinya pengadilan tata usaha negara Pekanbaru yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dianggaplah bahwa Batin Singeri itu berkedudukan hukum sebagai penggugat, memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dipersengketakan itu, yaitu lahan 2090 hektar itu. Clear di situ. Nah yang bersengketa itu bukan Ararabadi dengan Batin Singeri. Karena Ararabadi di situ bukan sebagai pemilik. Tidak memiliki hubungan keperdataan. Ararabadi tidak memiliki hubungan keperdataan dengan lahan seluas 2090 hektar itu. Yang punya hubungan keperdataan adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memberikan izin kepada Ararabadi melalui SK 6024 tanggal 19/2019. Nah setelah itu dicabut, maka tidak ada lagi izinnya atau kedudukan mereka, hubungan mereka dengan objek itu. Ya. Jadi ya clear ya. Artinya 703 yang memuat tentang luas areal PT Ararabadi itu 296.000 hektar itu belum definitif. Yang bisa membuat itu menjadi definitif adalah setelah dilakukan penataan batas, pengukuran dan penataan batas, dan ditetapkan berdasarkan menteri. Ada SK menteri nanti yang akan menetapkan areal definitifnya. Maka areal definitif yang dituangkan di dalam 6024 itu telah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karenanya secara otomatis PT Ararabadi tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan areal 2090 hektar tersebut. Nah kalau misalnya terhadap tanaman itu, ya karena di situ masih ada tanaman. Jujur, kalau kita mengkaji dari aspek putusan atau SK 7725 tahun 2021, ya, maka tanaman mereka itu adalah tanaman ilegal. Kenapa saya katakan ilegal? Karena tanaman itu ditanam tahun 2022. Artinya mereka sudah tidak diberi izin untuk melakukan kegiatan dalam kawasan itu, tetapi mereka masih melakukan penanaman. Oleh karenanya tanamannya itu menjadi ilegal. Tapi walaupun demikian, berdasarkan surat jawaban dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, jawaban terhadap surat Polres Pelalawan, dikatakan di situ terhadap tanaman itu biar dibicarakan antara penggugat dengan tergugat. Hubungannya dengan tanaman itu, terhadap tanaman itu pengadilan tidak ikut campur, maka diserahkan kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi penyelesaian terhadap tanaman itu. Jadi bukan dengan cara mengerahkan massa gitu loh. Nah pengerahan massa inilah, apalagi di sana itu saya katakan itu premanisme. Kenapa? Karena saya tidak melihat ada atribut-atribut yang atau lambang-lambang atau simbol-simbol yang menggambarkan bahwa mereka adalah karyawan PT Ararabadi. Nah oleh karenanya ya patut diduga bahwa PT Ararabadi telah mengerahkan premanisme untuk menghalau atau untuk merampas hak-hak masyarakat adat Batin Singeri. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa mencerahkan semua, termasuk PT Ararabadi, ya, termasuk juga masyarakat Batin Singeri. Marilah hormati hukum. Karena di dalam negara kita, hukum adalah sebagai panglima. Maka putusan pengadilan itu adalah hukum yang dipersamakan dengan undang-undang dan
Semua harus patuh terhadap putusan itu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih.